Cara mengendarai sepeda dengan aman. Apakah Anda tahu aturan bersepeda di Jepang? Kenalilah aturannya dengan benar, marilah mengemudi dengan aman. Sebelum mengendarai sepeda, pastikan sepeda berjalan dengan benar. Apakah rem berfungsi dengan benar? Apakah udara di ban mencukupi? Apakah aksesoris sepeda terpasang dengan benar? Apakah lampu bersinar dengan baik? Apakah ukuran sesuai dengan ukuran tubuh? Saat menaiki sepeda, apakah kaki menyentuh sampai ke tanah? Apakah bel terpasang di sepeda? Apakah bel berbunyi? Cara mengerem dengan benar. Bagaimana cara kamu mengerem sepeda? Pilihlah salah satu dari ketiga cara di bawah ini. 1. Pertama, tangan kiri, lalu tangan kanan, kemudian pegang rem. Pertama, tangan kanan, lalu tangan kiri, pegang rem. 3. Pegang rem secara bersamaan dengan tangan kiri dan tangan kanan. Jawaban yang benar ialah poin pertama, yaitu pegang rem dengan tangan kiri, lalu tangan kanan, dan memegang rem. Jika memegang rem kiri, rem akan diaplikasikan pada ban belakang. Saat memegang rem kanan, rem akan diaplikasikan pada ban depan. Terutama ketika turun ke lereng, pastikan untuk memegang rem dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan. Jika menghentikan ban depan terlebih dahulu di lereng, ban belakang akan terangkat. Ini sangat berbahaya, maka berhati-hatilah. Aturan dasar untuk mengendarai sepeda. Mari kita periksa kata-kata terlebih dahulu. Hodo, yaitu trotoar, jalan untuk pejalan kaki. Shadow, jalan raya, yaitu jalan yang dilewati oleh mobil. Sepeda ialah sama seperti mobil, melaju di sisi kiri jalan raya. Namun jika ada tanda bertuliskan, sepeda diperbolehkan melintasi di trotoar, atau anak-anak berusia lebih kecil dari 13 tahun dan yang berusia lebih dari 70 tahun juga dapat bersepeda di trotoar. Saat bersepeda di sepanjang trotoar, melajulah dengan kecepatan yang memungkinkan berhenti tepat di pinggir jalan. Jika pejalan kaki di trotoar dalam bahaya, berhentilah sejenak. 1. Melaju di jalan raya dengan sepeda. Saat berbelok di persimpangan yang terdapat lampu lalu lintas, ikutilah lampu lalu lintas orang yang menyeberang. Ketika berbelok di persimpangan
yang dimana tidak terdapat lampu lalu lintas, pertama-tama lihatlah ke belakang, lalu kanan, kiri, kanan untuk memastikan mobil tidak datang. Setelah itu, berbeloklah mengikuti jalannya. Jangan tiba-tiba berlari di jalan atau menyeberang secara langsung. Itu sangat berbahaya. Harap berhati-hatilah. Ada banyak kecelakaan yang terjadi di persimpangan. Ketika Anda mendekati persimpangan, berhentilah terlebih dahulu, atau melaju dengan kecepatan rendah dengan tujuan apabila terjadi sesuatu agar dapat berhenti. Lihatlah kanan, kiri, kanan, dan belakang untuk memastikan mobil tidak datang. Dua, ketika berbelok ke kiri, berhati-hatilah agar tidak menabrak mobil. Sepeda bisa sulit dilihat, terutama dari mobil besar seperti bus dan truk. Jika berada di dekat mobil besar, maka biarkanlah mobil itu pergi terlebih dahulu. Jika ada trotoar dengan tanda sepeda, lewatlah di sisi jalan masuk trotoar. Saat menyeberang jalan, jika ada zona penyeberangan sepeda, seberangilah di zona tersebut. 3. Saat melintasi perlintasan kereta api, pastikanlah untuk turun di sepeda, kemudian menyeberang dengan mendorongnya. Jangan pernah melintasi perlintasan kereta api ketika suara perlintasan kereta api mulai berdering, atau ketika tongkat perlintasan kereta api mulai terpasang. Apabila ban sepeda tersangkut di rel truk atau terjatuh di kereta api, ini sangat berbahaya. Jika sepeda dan kereta saling bertabrakan, itu akan menjadi kecelakaan yang besar. Penyeberangan tanpa breaker itu sangat berbahaya. Janganlah menyeberang. Jika mengalami kecelakaan menggunakan sepeda, tidak boleh meninggalkan lokasi kecelakaan. Jika ada seseorang yang terluka, pastikan tidak kenapa-kenapa dan hubungi ambulan dengan nomor 119, kemudian hubungi polisi nomor 110, lalu guru sekolah atau bos perusahaan Anda. Parkirkanlah sepeda di area yang sudah ditentukan. Janganlah memarkir sepeda di area yang tidak boleh diparkir sepeda. Ketika Anda memarkir sepeda, kuncilah. Penjelasan perilaku berbahaya sepeda. 1. Mengabaikan lampu lalu lintas. Menyeberanglah ketika lampu kuning atau merah. Ketika ada lampu kuning atau merah, harus berhati-hati. Ketika lampu hijau, menyeberanglah dan lihat kanan, kiri, kanan, dan belakang. Saat melintasi penyeberangan, bahkan ketika lampu pejalan kaki berwarna biru solid atau berkedip, pastikan untuk berhenti. Dua, tidak berhenti sebentar.
Tidak berhenti di tempat yang mewajibkan berhenti. Jika ada tanda berhenti sementara, diharuskan berhenti sejenak. Lihatlah kanan, kiri, kanan dan belakang, lalu pastikan mobil, sepeda, maupun pejalan kaki tidak datang. Kemudian, berjalanlah dengan perlahan. 3. Mengemudi dengan satu tangan. Hal ini untuk mengemudi dengan satu tangan. Janganlah menggunakan ponsel atau mengemudi dengan memegang payung. Hal itu tidak boleh dilakukan, maupun dudukan payung di mana Anda dapat mengenakan payung. 4. Melaju berbaris. 2 atau 3 sepeda melaju berdampingan di sebelah satu sama lain, ini sangat berbahaya. Melajulah dalam satu baris. 5. Earphone. Ini tentang mengendarai sepeda dengan memakai earphone di telinga. Janganlah mengemudi sepeda dengan memakai earphone di telinga untuk bertelepon maupun mendengarkan musik. Hal ini sangatlah berbahaya. 6. Naik dengan berdua. Ini tentang mengendarai sepeda bersama-sama. Janganlah naik sepeda dengan 2 orang. Ini sangat berbahaya. Saat membawa anak, pastikan menggunakan kursi anak. 7. Tanpa ada cahaya. Mengendarai tanpa lampu di sepeda, pastikan untuk menyalakan lampu ketika gelap di luar. Ini adalah sangat berbahaya. 8. Mengemudi dalam keadaan mabuk. Minum alkohol dan mengendarai mobil atau sepeda. Jika Anda sesudah minum alkohol, janganlah mengendarai mobil maupun sepeda. Tinggalkan sepeda di tempat parkir dan pulang, atau dorong sepeda Anda dan berjalan pulang. Jika bertindak berbahaya dengan sepeda, Anda mungkin bersalah. Sebagai hukuman, ada kalanya membayar uang jika melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, atau bahkan Anda harus memasuki penjara. Selain itu, jika mengemudi berbahaya lebih dari 3 kali dalam 3 tahun, Anda harus membayar uang untuk mengambil pelatihan pengemudi sepeda. Orang yang tidak ingin mengikuti pelatihan harus membayar uang dengan taraf yang lebih tinggi. Kecelakaan lalu lintas dapat mengubah hidup seseorang. Ikutilah aturan bersepeda dengan baik untuk melindungi nyawa Anda maupun nyawa orang lain. Dan juga dapatkanlah asuransi sepeda untuk melindungi diri Anda sendiri. Disarankan untuk memakai helm untuk menghindari cedera. Tata krama saat menaiki bus. Saat menunggu bus di halte, berbaris menunggu di antrian. Marilah menaiki bus sesuai dengan urutan orang yang paling depan. Saat Anda berada di dalam bus, agar telepon genggam tidak berbunyi,
marilah menggunakan mode silent. Saat berada di dekat kursi prioritas, pastikan untuk mematikan daya baterai telepon genggam Anda. Mari berikan bangku kepada lanjut usia, penyandang cacat, wanita hamil, ibu membawa anak yang berada di sekitar Anda. Mari tidak melakukan panggilan telepon saat berada di dalam bus, game handphone, atau yang lainnya. Agar tidak mengeluarkan suara, mari kecilkan volume sampai batas 0. Di dalam bus, mari untuk tidak berlarian ataupun berteriak dengan suara keras. Janganlah meletakkan barang bawaan di kursi yang telah ditetapi, tetapi letakkanlah di pangkuan maupun di bawah kaki. Saat jendela bus terbuka, mohon untuk tidak mengeluarkan tangan ataupun wajah keluar jendela karena berbahaya. Saat bis sedang berjalan, berbahaya bila Anda berdiri ataupun berjalan-jalan di dalam bus, maka hati-hatilah. Mari untuk tidak makan dan minum di dalam bus. Mari membawa pulang sampah milik sendiri. Cara membaca jadwal bus dan halte bus tujuan. Naik bus dari halte bus. Mari periksa jadwal bus untuk memastikan kapan bus akan datang. Hari ini adalah hari Sabtu, tepat pukul jam 9 pagi.